Salju besar tahun itu, persediaan beras hampir habis. Jika ingin bertahan hidup, harus lebih tegar dari salju ini. Pendopo Gongsun membutuhkan wanita pencuci pakaian, disediakan makan dan minum gaji bulanan 200 koin tembaga. Kau mau atau tidak? Gadis ini masih terlalu muda. Mereka butuh wanita dewasa yang ahli bekerja. Paman, saya sudah menikah. Asal ada makanan, pekerjaan seberat apapun bisa saya lakukan. Kakak, Jaga adik baik-baik. Tunggu kakak pulang bawa uang. Wah, menantu ini kerja sungguh-sungguh, tangannya mau rusak? Tante, ini ada sumur. Ambil airnya bisa untuk mencuci 3 kali sehari makan kenyang. 2 hari sekali ada sedikit daging, ini bukan bekerja. Ini masuk ke sarang keberuntungan. Tuan pengurus, kumohon, tanganku akan sembuh dalam beberapa hari, saya bisa bekerja, saya bisa mencuci bersih. Enyahlah, lihat tanganmu yang busuk. Jika darahmu menempel pada jubah cerpelai putih, tuan tubuh tuamu dihancurkan pun, tak cukup bayar. Dengar semuanya, siapa yang tangannya luka atau bisul, berkemas sendiri dan pergi. Jangan tunggu saya bertindak. Jangan sampai pengurus melihat. Sama sekali tidak boleh. Tuan muda pekerjaan kasar begini, biar pelayan yang ambil tuan tak perlu datang sendiri. Tuan muda, ampun, tangan hamba tidak merusak pakaian. Tuan mohon jangan pecat. Hamba bernasib sial. Suami meninggal. Di rumah masih ada 4 anak. Menunggu disusui. Bangunlah. Sampaikan pesanku, cuaca dingin. Mulai sekarang ruang cuci pakai air panas. Ambillah, pemanas tangan ini, hangatkan tanganmu. Benar-benar tuan muda yang tak tahu dunia. Mana saya seperti orang yang mampu beli arang atau pakai pemanas tangan? Kualitas begini, paling banter 2 tael. Tunggu, barang ini aku beli. Ku bayar 15 tael perak. Dengan 15 tael ini kaki adikku terselamatkan. Keluarga bisa bertahan melewati musim dingin yang keras ini. Lihat itu, dia adalah Tuan Gongsun, utusan khusus yang ditunjuk langsung oleh Kaisar, pergi ke Jiangxia untuk bantuan bencana. Jika berhasil, sekembalinya ke ibu kota, dia pasti masuk kabinet. Banjir besar di Jiangxia, wabah merajalela pria muda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, bahkan air dingin pun belum pernah tersentuh, bisa kembali hidup-hidup. Tapi apa urusannya denganku? Ada setumpuk cucian yang harus kucuci. Di rumah ada 3 mulut yang menunggu diberi makan. Satu kata dari Tuan Besar. Di ruang cuci dipasang kuali besar, kami tidak hanya punya air panas, juga bisa saat pengawas lengah, bersandar di dekat kuali, untuk menghangatkan tangan. Ayo pergi, bubar semua. Nyonya rumah akan menjual semua harta untuk menyelamatkan Tuan Besar. Rumah ini tidak bisa memelihara orang yang tidak berguna lagi. Bukankah Tuan Besar pergi untuk bantuan bencana? Menggelapkan dana bantuan bencana, itu kejahatan yang hukumannya pancung. Sungguh dosa. Pejabat korup bahkan menggelapkan beras penyelamat, kamu akan mati tidak wajar. Hukum berat pejabat korup Jiangxia, begitu banyak orang tenggelam, kembalikan nyawa anakku. Benarkah itu Tuan Besar? Tolong belikan aku sebotol racun kepala bangau. Kumohon tolong aku. Jangan khawatir. Aku sudah menulis surat wasiat matiku untuk membuktikan ketulusanku. Jika aku mati, tidak ada yang akan menyalahkanmu.
Juga tidak ada yang melihatku. Tuan, lebih baik hidup menderita daripada mati mulia. Dengan bakat sebesar ini, jika mati keluarga Gongsun benar-benar tidak ada harapan lagi. Hidup membuatku melayani pria lain. Aku dibesarkan membaca kitab suci. Pergi ke tempat seperti itu aku tidak bisa. Jika harus salahkan, salahkan aku karena belajar. Jika aku tidak bisa baca tulis, mungkin bisa tahan penghinaan ini. Baik, tugasku ini aku terima. Kawan, aku mau sebotol racun kepala bangau. Itu racun mematikan yang langsung membunuh, mau kau apakan? Pria tua di rumah sakit berkepanjangan. Ingin pergi dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Barang yang kau minta sudah kubeli. Kakakku yang malang. Tertular wabah. Pergi dengan tergesa-gesa. Bu, tolong baik hati. Izinkan aku menguburnya di sini. Cepat pergi dari nasib sial. Racun kepala bangau itu palsu. Qin Fang Hao, kau menipuku. Qin Fang Hao, dasar perempuan pengkhianat, kau tipu aku minum obat bius. Sudah kupikirkan. Bukankah kau mau mati demi membuktikan kesucian? Racun kepala merah itu barang mahal. Sebotol bisa ratusan koin, pakai ikat pinggang ini juga sama. Gantung di balok, leher miring, hemat dan cepat. Buat apa buang-buang uang? Kau terima kacang emasku, itu barang terakhirku. Oh, kacang emas itu? Sudah kubeli beras sejak lama. Lihatlah orang-orang di ruangan ini. Semua butuh makan, tidak punya uang, hanya nyawa satu. Tuan Gongsun, mau gantung diri sekarang, atau tunggu selesai makan dulu? Bahkan uang orang yang akan mati pun kau tipu. Hilang sopan santun, buku suci sia-sia dibaca. Benar-benar, hanya perempuan dan orang kecil yang sulit diurus. Tuan, sudah pertimbangkan? Ku dengar orang gantung diri, lidah bisa menjulur setengah kaki, bola mata melotot, setelah mati bisa ngompol, mengotori celana, paling jelek rupanya. Di ibu kota ini siapa tak kenal Tuan Gongsun, yang jenius luar biasa, juara ujian kekaisaran. Jika Tuan gantung di sini, dengan kematian menyedihkan, orang lihat wajah Tuan, pasti lari ketakutan. Siapa mau baca tulisan surat wasiat itu? Jika Tuan mati begini, ketidakadilan keluarga Gongsun benar-benar terkubur dalam lumpur. Mati itu paling mudah. Sulitnya mempertahankan nyawa, sendiri mencari keadilan. Qin Fang Hao, kau gila? Kita sendiri saja tak cukup makan. Obat Ashu belum terbayar, kau bawa pulang lagi orang cacat patah kaki? Kau tahu, satu mulut tambahan artinya apa? Mau membuat aku dan Ashu kelaparan. Aze, kau masih ingat musim dingin tahun lalu? Saat Ashu sakit hampir mati, hari itu salju besar. Aku mendapat 100 koin. Awalnya tidak bisa menyelamatkan nyawa Ashu. Belakangan aku bawa pulang 15 tahil perak. Kau masih ingat dari mana asalnya? Pemanas tangan tembaga ungu yang kau jual untuk obat, untuk makanan dan baju katun. Itu pemberian orang di dalam rumah itu. Tanpa pemanas tangan itu, kaki Ashu tidak akan selamat, dan keluarga kita tidak akan bertahan musim dingin itu. Sekarang dia dalam kesulitan, meski kita hanya makan bubur, kita harus memberinya sedikit. Sudahlah, kali ini biarlah. Lain kali jangan sembarangan bawa orang. Cari. Bahkan jika harus menggali sampai 3 kaki di bawah Baihualu, tetap harus menemukan orang bernama Gongsun, si cacat itu. Itu adalah orang yang dijual oleh istana. Jika mati tanpa mayat, nyawaku juga akan terancam.
Fang Hao, kau tinggal di gubuk kayu yang terpencil itu. Si cacat itu biasanya di halaman samping, paling dekat denganmu. Kau benar-benar tidak pernah melihatnya? Nyonya, aku bersumpah benar-benar tidak pernah melihatnya. Hari itu lelah seharian, pulang langsung tidur. Mana tahu apa yang terjadi? Keluargaku bergantung sepenuhnya pada pekerjaan ini untuk hidup. Nyonya bersedia mempekerjakanku, aku sudah sangat bersyukur. Jika benar-benar melihat, mana berani menyembunyikan dari Nyonya. Nyonya, jangan percaya padanya. Cewek ini biasanya suka pura-pura baik. 2 malam lalu, aku melihat sendiri si cacat itu merangkak dengan kaki patah ke halaman belakang. Selain gubuknya, kemana lagi bisa pergi? Menurutku dia sengaja menyembunyikan pria. Qin Fang Hao, aku tanya sekali lagi, lihat atau tidak? Asal kau mau menyerahkan orangnya, atau beri petunjuk, aku janji 10 tahil perak. Itu setara 1 tahil emas. Cukup untuk keluargamu pulang ke desa, membeli beberapa hektar sawah subur, jadi tuan tanah yang terhormat. 10 tahil perak cukup untuk kau belanja beberapa waktu. Siapa tak tahu senyum Zheng Xiniang adalah surat kematian. Begitu mengaku, bukan hanya tidak dapat perak, nyawa seluruh keluarga juga akan melayang. Ya Tuhan, ada pembunuhan. Chun Hong, kau perempuan berhati hitam. Itu hanya soal waktu lalu. Yunyan Nona Yunyan suruh aku beli bedak, aku tak sempat menjahit rok robekmu. Kau dendam, dan ingin menuduhku dengan tuduhan menghina kaisar? Kau mengigau. Aku jelas melihat dia pergi ke gubuk kayu bakarku, dan aku melihat sendiri si cacat itu menyeret kakinya masuk ke kamarmu di tengah malam. Bukankah saat itu kau dengan lemah lembut memanggilnya, Kakak Gongsun, ingin dia mengajarimu menulis beberapa kata? Kenapa sekarang takut kena imbas dan ingin menjadikanku kambing hitam? Cari di kamar Chun Hong, congkel lantainya juga. Kakimu? Tuan, ini penyakit bawaan lahir, tidak apa-apa. Dibandingkan dengan warga desa yang mati kelaparan, bisa hidup dan duduk di sini menyajikan nasi untuk Tuan, Shu'er merasa sudah sangat beruntung. Tuan, minumlah. Kakakku bilang, orang terpelajar paling menjunjung integritas. Tapi kalau mati kelaparan, integritas tidak akan dilihat orang. Kau bilang keluargamu juga dari Jiangxia? Ya, banjir itu terlalu besar. Ayah dan ibu untuk melindungi aku dan kakak terbawa ombak. Akhirnya kota Jiangxia tetap tidak selamat. Banjir balik, banyak keluarga yang hilang. Orang-orang kami sampai sekarang masih berterima kasih kepada pejabat yang membuka lumbung. Jika dia tidak membuka paksa lumbung, aku dan kakak saat banjir akan mati kelaparan sebelum banjir datang. Nona Qin? Aku tidak berniat mati lagi. Aku ingin hidup. Tapi kakiku ini, dan aku adalah penjahat, biarkan aku pergi. Aku tinggal di sini akan menyusahkan keluargaku, apalagi menyusahkan kalian. Tuan, kita orang miskin ini toh hidup tanpa kepastian. Jika kau khawatir soal identitas, aku punya cara. Nona Qin, ini, Jangan bergerak. Kalau sudah rata baru kelihatan seperti orang yang kerja di ladang setiap hari. Tuan Li Zeng, kabar baik? Suamiku yang mati di medan perang. Dia ternyata hidup dan pulang. Bukankah suamimu dikatakan sudah tiada 2 tahun lalu? Tidak mati. Saat itu dia terluka parah dan ditolong orang. Luka sembuh, dia menyeret 1 kaki lumpuh, susah payah mencari jalan pulang. Aduh, kok hitam sekali, seperti batu bara. Tuan Li Zeng, Anda tidak tahu. Dia berperang di utara, setiap hari dijemur matahari, asap dan api, masa tidak hitam? Nanti pulih lagi. Baguslah pria ini. Meskipun agak hitam, tapi kerangkanya cukup besar. Tidak terlihat seperti petani. Tuan Li Zeng, mata yang tajam, dia adalah seorang pengintai di kamp militer, setiap hari berguling di pasir gurun. Jika tubuh ini tidak kuat, bagaimana bisa kembali dari tumpukan mayat? Baiklah. Karena dia adalah pahlawan yang kembali dari medan perang, aku akan mendaftarkan identitasmu, agar kamu seorang wanita tidak perlu terus-terusan keluar dan diintimidasi. Siapa nama suamimu? Qin Fang Hao, tatapan macam apa itu? Kamu tidak tahu nama suamimu sendiri? Tidak mungkin, Pak Liren, Anda bercanda.
Hamba tidak pernah belajar. Tahu bunyinya tapi tidak tahu bagaimana tulisan di kertas yang mulia itu, takut menyinggung. Namaku Yusun. Nama Yusun kedengarannya bagus. Sudah, mulai sekarang kamu adalah warga desa Qin. Setelah kakimu sembuh, ingatlah untuk membantu Fang Hao bekerja. Nona Qin. Nama Yusun cukup bagus. Kedepannya di desa, semua orang akan memanggilmu begitu. Yusun hanya nama samaranku. Nama asliku adalah Gong Sun Yu. Nona Qin, kamu menyelamatkan nyawaku dan memberiku tempat tinggal. Dalam hidup ini aku sudah berutang pada rakyat. Aku tidak mau lagi berbohong kepada penyelamatku. Diamlah, memotong kayu saja bisa melukai tangan. Benar-benar tidak berguna. Minggir, biar aku yang memotong. Tuan Gongsun, cepat kembali. Bagus, ini satu-satunya ember di rumah. Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa memotong kayu, tidak bisa mengambil air. Selain makan gratis, kamu juga merusak barang. Aku bisa belajar, aku bisa belajar. Sudahlah. Keluargaku tidak punya ember kedua untuk kamu rusak lagi. Kembali dan diamlah. Aze, cepat bangun, dia demam tinggi. Dokter Wang, tolong, cepat tolong. Dokter, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Hei, Aze, Aku takut dia mati. Tidak ada yang membayar bunga 15 tael perakmu. Nona Qin, demi menyelamatkan orang tak berguna sepertiku, kamu menyuruh Aze bepergian malam-malam dalam hujan. Itu sungguh tidak sepadan. Tidak sepadan, kami yang menentukan. Karena kau merasa tidak sepadan, merasa berutang budi pada kami, baiklah, kelak kau bayar 2 kali lipat. Seluruh biaya pengobatanmu, totalnya 1,5 liang. Kalau kau punya uang kelak, harus bayar aku 3 liang. Buatlah surat perjanjian. Kau ini sungguh mata duitan. Begini saja, mending aku sekalian buatkan surat jual diri untukmu, biar tidak repot hitung bunga nanti. Kupikir aku bodoh. Surat jual dirimu masih dipegang oleh mami rumah bordil, sudah tercatat di pemerintahan. Kalau aku buat lagi, itu namanya kawin kontrak atau jual diri ganda? Percuma. Buat apa aku punya? Sudahlah Gongsun, Laoyu, jangan diajak ribut. Kakakku memang mata duitan. Dia cuma lihat uang, kau istirahat yang baik, jangan banyak tingkah lagi. Aze, kau gatal ya? Cepat cuci muka dan istirahat. Besok pagi-pagi, harus antar kayu ke sekolah. Langit bumi hitam kuning, alam semesta purba. Dingin datang panas pergi, panen musim gugur simpan musim dingin. Heh, lihat ini, dari mana datangnya pengemis bau ini? Bau tanah, berani-beraninya nguping guru ngajar. Aku? Tidak, seorang pengirim kayu, pengemis, pantas dengar kitab suci? Kak, aku tidak sakit, sungguh. Tidak sakit sama sekali. Maju 3 langkah, mundur 2. Kak, banyak uang buat beli daging untuk Ashu. Aku tahu dia sakit. Bukan cuma badan. Hati lebih sakit. Kak, aku lihat akuntan main sempoa. Tulisannya cepat dan bagus. Kalau aku jadi akuntan, aku bisa cari banyak uang. Biar kau dan Ashu hidup enak. Nona Qin. Tuan, kenapa keluar? Dokter bilang, kau harus istirahat. Nona Qin, aku bisa ajar Cheng Ze baca tulis, kalau kau mau belajar, juga bisa. Kau ajar aku baca tulis? Kau saja tidak bisa belah kayu, angkat air pun tidak kuat. Bisa ajar aku apa? Ku dengar guru di sekolah ujung desa itu seorang Xiu Chai. Tentu,
Wang Shucai hebat. Dia sudah lulus ujian negara. Aku jadi Xucai umur 12. 18 jadi Zhuang Yuan. Zhuang Yuan? Zhuang Yuan yang paling pintar baca di seluruh negeri? Baiklah, karena kau memohon mau ngajar, aku mau belajar seadanya. Tapi, kalau kau tidak bisa ngajar dengan baik, jangan salahkan aku tidak anggap kau guru. Aze tidak sulit mengenali karakter, yang sulit adalah memahami makna di baliknya. Lihat karakter Xin ini. Di kiri ada orang, di kanan ada ucapan. Orang dahulu berkata, ucapan manusia adalah kepercayaan. Apa yang diucapkan manusia, harus kokoh seperti gunung, baru layak menyandang karakter ini. Karakter Yong ini. Di atas adalah jalan sempit, di bawah adalah kekuatan. Di dalam lorong yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, dan Noman, tetap memiliki kekuatan untuk maju. Itulah keberanian sejati. Guru, silakan duduk. Aze, tidak usah seperti ini, aku hanya... Guru, Anda mengajari saya membaca, berarti Anda adalah dermawan besar saya. Bangku ini kotor, tidak boleh mengotori pakaian Anda. Guru, tunggu saya. Guru, jalannya licin, saya bantu. Kaki Anda belum sembuh. Kalau jatuh, kakak akan memarahi saya habis-habisan. Aze, kamu sedang dalam masa pertumbuhan, kehujanan bisa sakit, payungnya geser ke arahmu, aku tidak apa-apa. Tidak boleh. Kepala seorang terpelajar berisi ilmu. Bagaimana kalau rusak? Nona Qin. Anak ini, Aze, dia terlalu sopan. Dengan tubuh cacatku ini, aku tidak layak menerima hormat sebesar itu. Selalu merasa bersalah. Tuan, biarkan saja dia melakukannya. Anak ini sejak kecil tidak punya orang tua, hatinya paling sensitif. Kamu membuatnya merasa dia juga mengerti prinsip dunia ini. Dia melakukan ini dengan satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk berterima kasih padamu. Aze, kemarilah. Mengintip tidak akan membuatmu mahir. Berdiri di sisi kananku. Lihat jelas tekanan kuasku, juga lekukan dan lentingan goresan ini. Kakak, kamu pulang. Guru hari ini memujiku. Katanya aku punya pemahaman. Katanya dalam tulisanku ada, semangat pantang menyerah. Guru, hari ini aku pergi ke sekolah kirim kayu bakar. Sengaja aku memutar jalan untuk cari tahu. Katakan, berita apa? Rumah Gongsun disita. Ku dengar Pangeran Agung yang memohon. Makanya cuma disita, tidak dihukum. Tapi Tuan Gongsun dan Nyonya tidak diketahui rimbanya. Keluarga itu benar-benar bubar. Ini mau pergi tanpa pamit? Nona Qin, rumah keluargaku Gongsun disita. Orang tuaku entah hidup atau mati, meskipun aku seorang yang cacat, tapi aku harus kembali untuk melihat. Setidaknya kau harus pakai sepatu yang layak. Bawalah ini, agar tidak kesulitan di jalan. Nona Qin, budi baikmu yang besar, aku... Sudahlah, jangan basa-basi. Surat hutangnya jangan lupa. Sepatu kain ini kuhitung 50 koin. Kue kering 10 koin. Perbekalan 1 tael. Nanti kau harus bayar 2 kali lipat. Kalau kau mati di luar, hutangmu akan ditagih ke orang tuamu. Baik, akan kubayar 2 kali lipat. Qin Fang Hao, tetap terima kasih. Kak, guru tidak menginginkanku lagi? Aku belum hafal semua Sanzi Jing. Dia punya urusannya sendiri. Aze, huruf yang dia ajarkan padamu, harus kau tanamkan dalam hatimu. Tuan petugas, ada apa ini? Ini tempat kami adalah tempat terhormat, jangan banyak bicara, di mana Gongsun Yu diperintahkan memburu budak buron keluarga Gongsun. Ada laporan bahwa dia di tempat ini, di Baihua Lu muncul. Zheng Xinyang, Gongsun Yu ini adalah buronan yang ditunjuk oleh atasan. Ada laporan bahwa sebelum dia hilang, dia pernah berada di tempatmu ini. Orangnya di mana? Tuan, jangan sebut orang celaka itu deh. Bukan saya tidak merawatnya dengan baik, tapi saat keluarga Gongsun mengirimnya, orang itu sudah hampir mati. Kakinya patah, badannya penuh belatung. Saya sempat ingin panggil dokter untuk merawatnya, setidaknya agar bisa terima tamu balik modal.
Siapa sangka, 2 hari kemudian dia mati. Mayatnya di mana? Kalau hidup harus lihat orangnya, kalau mati harus lihat mayatnya. Tuan, Anda juga tahu tempat kami ini, bisnis apa yang kami jalani, meninggalkan mayat orang sakit itu tidak membawa keberuntungan. Agar tidak mengganggu bisnis, saya sudah menyuruh 2 kuli untuk, saat malam gelap, menggulungnya dengan tikar usang, dan membuangnya ke kuburan massal di luar kota untuk dimakan anjing. 100% benar, aku tadinya berharap padanya untuk mendapatkan banyak uang dari pria nomor 1 itu, tapi hasilnya, tidak dapat uang, malah kehilangan tikar. Tuan petugas, lihatlah, cuaca dingin begini saudara-saudara sudah bersusah payah. Ayo kita periksa ke kuburan massal. Zheng Xiniang, kalau kau berani main-main, Bapak akan membongkar rumah bordirmu ini. Hei, Mama. Kenapa Anda menutupinya? Kalau pihak berwenang tahu ini bisa membuat kita kehilangan kepala. kau masih muda, tidak mengerti, kampung halamanku juga di Jiangxia. Tahun itu terjadi kelaparan. Beberapa kerabatku hampir mati kelaparan di pinggir jalan Tuan Gongsun itu. Dia tidak peduli pada wajah para pembesar, memaksa membuka gudang negara. Aku, perempuan tua yang bergulat di lumpur ini juga ingin mengumpulkan sedikit pahala. Anggap saja menjalin hubungan baik, jika dia bisa diangkat kembali, itu lebih baik, bahkan jika tidak bisa diangkat kembali, anggap saja membayar budi baiknya. Dulu, Ternyata begitu. Mama waktu itu bilang kehilangan budak kabur tapi tidak benar-benar mengirim orang mencari di mana-mana. Dia sengaja membiarkannya lolos Tuan Gongsun. Lihat. Bahkan di tempat ini di rumah bordil yang gelap ini ada orang yang berharap kau tetap hidup. Kau benar-benar kembali. Orang tua Nona Qin tidak diketahui keberadaannya, hanya adikku yang ditemukan, dia ketakutan, ingatannya agak kacau. Tolong bisakah kau menerima adikku? Aku akan membayar biaya hidupnya. Merawat 1 juga 2 juga bisa. Baiklah, tapi ingat buat surat utang. Kak, ambilkan bajuku yang bersih. Baju kasar itu baju kakak ini sudah menggumpal. Terpaksa harus dipotong. Nona Qin. Kau adalah penolong kami berdua. Nona Qin, bisakah kau meminjamiku uang? Aku ingin membeli kertas. Beli kertas? Apa? Gongsun Yu, kau masih menganggap dirimu tuan muda dari istana Gongsun. Kau tahu berapa harga 1 tumpuk kertas bagus? Itu cukup untuk biaya makan sekeluarga setengah bulan makanan kasar. Tidak perlu kertas mahal dari Cheng Sintang, kertas rumput termurah saja. Hei nona kecil, kamu sudah meraba-raba lama. Kertas ini memang agak kasar, tapi ini asli dibuat dari bambu. 10 koin per tumpuk, tidak kurang 1 koin pun. 10 koin, bisa beli 5 roti besar. Cukup buat Ashu dan Gongsun si makan kenyang 2 kali. Bungkus rapat-rapat untukku. Jangan sampai kena air salju. Nih, 10 koin Gongsun Yu, ini uang makan sekeluarga setengah bulan, pakailah dengan hati-hati. Tunggu, Gongsun Yu, di rumah kita, mana ada buku langka. Bahkan kalender usang pun tidak ada. Mau menyalin apa? Jangan-jangan kau suruh aku lagi yang bayar beli buku di kota, ya? Tidak perlu. Semua buku sudah ada di kepalaku. Guru, kau bahkan bisa hafal buku setebal itu? Shu Zai Ming Tao Lu, luar biasa. Gongsun Yu, aku peringatkan dulu, sebaiknya kau bisa balik modal. Kalau tidak laku, 10 koin ini tetap harus kau tulis dalam surat utang. Bunga 3 kali lipat. Tenang saja, Nona Qin. Benar-benar laku 80 koin. Tulisan ini memang bagus. Langka. Goresan mantap. Berkarakter kuat. Pasti karya master. Tapi nyonya pemilik toko bilang, kertasnya jelek. Bau bubur bambu murahan. Yang mampu bayar mahal, para pejabat dan cendekiawan, begitu lihat kertasnya, merasa rendah. Jadi tidak bisa dijual tinggi. Gongsun Yu, kau benar-benar anak bangsawan, tidak bisa mengatur rumah tangga. Sekatil daging ini bisa beli berapa banyak biji-bijian tua? Hemat-hemat, cukup untuk beberapa hari. Qin Fang Hao, tenanglah. Mulai sekarang, aku pasti bikin kau kenyang, bukan cuma kenyang, tapi tiap makan juga ada daging. Siapa minta dihidupi? Aku punya tangan dan kaki. Bisa cuci baju, cari uang. Urus dirimu dan adikmu saja.
Guru, mau menulis? Biarkan aku yang menggesek tinta. Tanganku kuat. Tidak usah, Aze. Kamu mulai belajar terlambat, harus lebih giat. Kembali ke kamar, salinlah analek Konfusius itu 3 kali lagi. Aku juga tidak ada kerjaan, biar aku. Menggesek tinta juga ada ilmunya. Jangan terlalu banyak air, tekanan harus rata, perlahan-lahan jadi pasta. Kau menyembunyikan bakat. Kenapa aku lupa? Dia adalah seorang Johan yang cemerlang. Ini buku pelajaran untuk Aze. Buku lamanya sudah hampir robek. Bukan untukmu. Untukku, buat apa aku kenal huruf-huruf itu, bisa jadi makanan? Wah, buku baru. Guru, sekarang giliranku pakai kertas asli kan? Ini milik kakakmu. Kamu akan pakai? Tunggu sampai buku lamamu benar-benar hafal. Guru benar-benar pilih kasih. Aku hampir selesai belajar Sanzijing, tapi tidak pernah lihat guru memberi saya buku pelajaran yang ditulis tangan. Kenapa kakak baru? Mulai belajar sudah dapat kertas baru? Pegang pena harus longgar. Jari rapat, telapak kosong. Guru, dulu waktu mengajari saya, tidak bilang begitu. Guru bilang, belajar menulis cukup pakai pasir, tidak perlu buang-buang tinta dan kuas. Kenapa kalau kakak jadi tidak boros? Aku juga ingin menulis dengan tinta. Aze, jangan nakal. Waktu dulu lain, sekarang lain. Waktu kamu baru belajar huruf dulu. Di rumah mana ada uang beli tinta? Aze, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu masih muda dan kuat, nanti harus kerja di sawah dan menopang keluarga, tentu harus kuat. Kakakmu perempuan harus dirawat dengan lembut. Kamu manjakan saja dia. Kakak lihat cepat, aku sudah bisa jalan. Aduh, ini dari mana? Aze, kamu anak nakal. Kapan kamu jadi terampil begini? Bahkan yang dijual di luar tidak secanggih ini. Bukan buatan kakak, Guru Yu yang mengajari. Kenapa bilang bukan aku yang buat? Kayunya yang aku belah, sambungannya aku bor. Tanganku sampai melepuh. Itu cuma kerja fisik. Over double K. Kalau bukan Guru Yu yang mengajarimu menggambar rencana langkah demi langkah, mengajarimu apa itu tuas, kamu sekarang masih hanya bisa memaku papan mati di situ. Dulu bahkan kayu bakar pun tidak bisa membelah. Anak bangsawan, bisa membuat benda ajaib seperti ini. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Dulu di kediaman baca buku, pernah melihat beberapa buku kuno tentang pertukangan, hanya ingat di hati, yang benar-benar mengerjakan adalah Aze. Kali ini pemilik toko itu tahu barang bagus, memberi harga bagus. Nona Qin, ambil ini untuk beli beras bagus. Aku dari pagi sampai malam terendam air dingin. Kedua tanganku lecet. Sebulan cuma dapat 500 koin. Dia cuma duduk di rumah 2 hari. Menulis sedikit. Bisa setara dengan 10 hari, aku mencuci baju. Kakak, Guru Yu memanggilmu, katanya ada barang untukmu. Kak, guru memberiku ini. Dia bilang aku sudah bisa membaca Sanzijing dengan lancar. Harus lanjut ke tingkat berikutnya. Kak, aku ingin berguru pada guru. Ashu, jangan takut, ibu di sini. Aze, kamu harus pikir matang-matang. Setelah berguru, kamu harus jalani jalan ujian kekaisaran. Itu jalan yang paling berat. Kak, aku tidak takut susah. Aku juga ingin menjadi orang yang bisa menulis buku seharga 150 koin. Aku juga ingin melindungi kamu dan Ashu. Tidak perlu lagi melihat raut muka para anak bangsawan. Murid, Cheng Ze. Saya mengagumi kebijaksanaan dan moral Tuan. Mohon Tuan menerima saya sebagai murid mengajarkan ilmu pengetahuan. Aze, bangunlah upacara murid guru ini. Saya tidak pantas menerimanya.
Apa karena saya terlalu bodoh? Atau karena saya mulai belajar terlambat? Kembalilah, kamu masih bisa menghadiri pelajaran nanti, tapi status murid guru ini, jangan disebut lagi. Z, Kakak, kamu sudah pulang? Z, bukan karena kamu kurang baik, juga bukan karena Tuan meremehkanmu. Alasan dia menolak adalah karena tidak ingin melibatkanmu dalam masalah. Benarkah? Anak bodoh, lihat, kapan kakak pernah membohongimu? Dia adalah seorang pejabat yang dihukum. Status keluargamu bersih. Jika nanti kamu lulus ujian dan meraih gelar dan musuh politikmu menemukan bahwa kamu pernah berguru pada seorang pejabat korup, itu akan menjadi noda seumur hidupmu. Dia melindungi masa depanmu. Meskipun tidak ada jodoh guru murid, saya tetap sangat percaya padamu. Ambillah, ini untukmu, kamu punya bakat dan ketekunan, seharusnya punya masa depan yang cerah. Az, pandanganmu harus lebih jauh. Jangan terbatas hanya menjadi seorang akuntan kecil. Nanti aku masih akan mengajarimu. Jika ada yang tidak kamu mengerti, tanyakan saja, tapi di luar, jangan sekali-kali sebutkan masalah menjadi murid. Tuan, meskipun tanpa status resmi di hatiku, aku tetap menganggapmu sebagai guru. Suatu hari nanti, jika aku bisa sukses, pasti akan memasuki istana dan secara pribadi membersihkan nama baik Tuan. Kamu punya niat ini sudah cukup, Nona Qin. Tadi aku sebenarnya hendak masuk ke rumah, bukan sengaja menguping kalian kakak adik. Aku tahu Tuan adalah seorang pria yang mulia. Mana mungkin melakukan perbuatan rendah seperti itu. Aku melihatnya. Kamu khawatir. Az akan malu, makanya kamu berdiri di sana lama. Terima kasih, Nona Qin, atas pengertiannya. Kakak, bunga ini kenapa seperti hidup? Kakak Sisi bisa ajari aku? Baik. Tunggu, Qin Fang Hao, sapu tangan ini dari mana kamu dapat? Ibu, dari seorang saudara miskin di desa, dia menyulam dan memberikannya padaku. Sulaman seperti ini bahkan toko sulaman terbaik di ibu kota pun jarang terlihat. Pergi tanyakan kerabatmu itu. Berapa banyak sapu tangan seperti ini yang bisa dia hasilkan? Para gadis di tempatku paling suka hal-hal seperti ini. Jika barang seperti ini aku ambil semuanya, berapapun jumlahnya, aku ambil. Fang Hao, aku tidak akan bertele-tele. Teknik sulam, dua sisi ini, bahkan di kalangan bangsawan ibu kota, jarang terlihat. Para gadis di tempatku paling suka ikut tren dan pamer, asalkan barang seperti ini. Aku butuh minimal 100 buah per bulan. Untuk setiap sapu tangan, aku bayar 10 koin. Bu, harga ini tentu sangat bagus. Hanya saja, keluarga yang menyulam sapu tangan ini, dulunya juga keluarga terhormat, baru mulai menjahit setelah mengalami musibah. Jika dia tahu semua ini, sapu tangan itu dijual ke tempat kita ini, aku khawatir dia akan berpikiran sempit. Keluarga terhormat. Di ibu kota ini, yang penting adalah bertahan hidup. Kau pulang dan tanyakan dulu, kalau jadi kau akan dapat perak yang tidak sedikit. Sisi, keahlianmu ini. Oleh majikan, tempatku bekerja, seorang majikan tertarik, dia ingin memesan 100 helai per bulan, satu helai dibayar 10 koin. Kakak Fang Hao, kau biasanya bekerja di paviliun 100 bunga. Tentu saja, majikan itu juga ibu dari paviliun 100 bunga, kan? Sisi, jika kau menganggap tempat itu kotor dan merusak reputasi kakak, tidak akan memaksa, kita cari jalan lain. Reputasi? Kakak Fang Hao, sekarang aku bukan lagi nona dari istana Gongsun, perutku sudah hampir menempel ke tulang belakang. Mana bisa sok-sok seperti putri bangsawan, asal ada yang bayar. Peduli itu paviliun 100 bunga atau paviliun apapun, aku jual. Asal bisa dapat makanan, menyelamatkan nyawa. Kakak menyelamatkan nyawa, seluruh keluarga jahitan ini tidak kotor. Tentang Tuan Gongsun di sana apa perlu dibicarakan? Lagi pula dia seorang sarjana yang paling mementingkan. Tidak usah kakak di sana menyalin buku untuk dijual. Aku di sini menyulam untuk dijual. Kami keluarga Gongsun sudah tidak ada yang perlu disembunyikan. Sisi, satu tael perak ini simpan dulu, beli sesuatu untuk menguatkan badan kakakmu. Dan beli pakaian dalam yang layak untuk dirimu sendiri. Sisi, ada apa?
Apa kau merasa perak ini panas di tangan, atau kau rasa pekerjaannya berat? Kakak Fang Hao, bolehkah aku menjemput ayah dan ibu? Kau tahu di mana mereka? Aku selalu tahu. Mereka di kabupaten tetangga, tidak jauh dari sini. Sebelumnya aku tidak bilang karena aku dan kakak masih ditanggung olehmu, mana ada muka untuk menambah 2 mulut lagi di keluarga. Tapi sekarang aku sudah bisa cari uang. Kakak Fang Hao, kumohon jemput mereka. Mereka di kabupaten tetangga hampir tidak bisa bertahan hidup. Barang dari keluarga terhukum. Siapa berani sentuh? Orang-orang itu dendam pada kakak, tidak bisa menemukan kakak, mereka mencari cara menyiksa ayah dan ibu. Ayah, ibu. Anakku, jangan menangis, ayah tahu. Membuka lumbung dan membagikan beras, itu menyelamatkan rakyat dari bencana. Itu adalah kebajikan besar, kau tidak salah. Keluarga Gongsun tidak punya anak durhaka sepertimu. Anakku, yang salah bukan dirimu. Sejak kecil kau rajin belajar, kau penuh ilmu pengetahuan. Sekarang kaisar masih ada, pangeran juga pernah memihakmu. Apa kau pernah berpikir untuk membela diri dan bangkit kembali? Gampang bicara. Anakmu sekarang cacat kaki, apalagi jadi tahanan dengan tuduhan korupsi. Anak tidak berani berharap lagi. Sisa hidup bisa bertahan di gubuk jerami ini. Menjaga ayah ibu dan Nona Qin. Hidup tenang seperti ini sudah cukup baik. Nona Qin, dengar dari Sisi. Bajingan itu dulu di 100 bunga. Kau yang menyelamatkannya dengan risiko mati. Aku berterima kasih atas budi baikmu. Kakek, kau membuatku malu. Aku cuma demi surat hutang itu. Baiklah, aku bicara dari hati. Cheng Ze, anak ini bakatnya luar biasa. Tidak kalah dengan dulu. Tapi kalau mau sukses, jangan terus-terusan latihan di papan pasir. Ujian kekaisaran menguji tulisan, terlebih lagi kaligrafi yang berwibawa, kelembaban tinta di kertas, kekuatan ujung pena di kertas, tanpa beberapa tahun latihan. Tak akan muncul karakter yang kuat. Kalau ingin dia sukses, uang untuk kertas dan tinta tidak bisa dihemat. Kakek, besok aku cari lebih banyak kerja di 100 bunga. Aku tidak mau belajar lagi. Aku pakai papan pasir aja. Aku tidak mau belajar kaligrafi itu. Aku cuma mau belajar baca buku akuntansi. Nanti jadi di kota. Jadi pembukuan aja cukup. Kak, aku tidak mau kertas dan tinta. Aku tidak mau kau minta tolong orang lagi. Aku tidak mau belajar. Belajar itu mainan? Kau mau baca ya baca. Tidak mau ya tidak. Kau kira ajaran kakek Gongsun seperti sayur di ladang. Bisa seenaknya kau rusak? Kau lupa kau pergi ke sekolah kirim kayu bakar dan muping pelajaran. Para pelajar berpakaian sutra. Bagaimana mereka memukulmu? Mereka bilang kau pengemis, bilang kau tak pantas dengar guru. Kesempatan sekarang didapat dengan taruhan nyawa. Kakak Gongsun mengajarimu. Kakek Gongsun membimbingmu. Keberuntungan sebesar ini. Kau malah marah dan bilang tidak mau belajar. Aze, kau pikir kakak rela jadi orang jahat? Kakak takut kau seumur hidup membungkuk kirim kayu bakar. Takut Ashu selamanya cuma membusuk di gubuk ini. Kak, jangan nangis. Aku salah. Aku mau belajar. Apa tidak boleh? Aku cuma lihat kau makin kurus setiap hari sebelum subuh pergi cuci baju. Tanganmu luka. Masih beli kertas dan pena untukku. Hatiku sakit, Kak. Hatiku tidak enak. Pak Tua, lihat perbuatanmu. Kau malah ceramah. Siapa suruh kau bikin mereka kakak beradik menangis? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma bilang ujian negara jangan hemat biaya. Nggak taunya anak ini pikiran berat. Nak, jangan nangis. Fang Hao, cuci muka dulu. Tante tadi bikin bakso tahu, baru matang, masih panas. Coba makan, cicipi. Dulu waktu tante kerja di istana, koki dapur kerajaan ngajarin resep ini. Meski sekarang nggak ada bahan bagus, tapi rasanya pasti nggak kalah. Kak, makan. Aze, kecilkan api lagi.
Sawi putih harus direbus perlahan sampai manis. Yuer, jangan melongo. Bantu Fang Hao potong tahu. Bu, pria baik jauhi dapur, ini. Apaan pria baik jauhi dapur? Omong kosong. Gak punya uang jauhi dapur, keluarga bakal mati kelaparan. Cepet gerak. Tante, masakanmu luar biasa. Sawi putih biasa aja bisa jadi seenak ini. Kayaknya aku memang gak beruntung. Baru tenang sedikit. Badan malah jatuh sakit. Yuer, cepat. Fang Hao demam tinggi sampai pingsan. Berisik, berisik. Kak, istriku demam tinggi gak turun, tolong dokter selamatkan dia. Cuma bawa setengah keping uang pengen dokter datang jauh-jauh. Buta, kereta Perdana Menteri aja kau tabrak. Gelandangan dari mana? Kotor? Cepat jauhi tandu Nona. Mengganggu Nona. Kalian sanggup bayar? Mohon maaf, Nona. Sungguh minta maaf. Gong Sun Yu. Kau luka? Aku nggak apa-apa. Jangan bicara. Hemat tenaga. Sebentar lagi sampai klinik. Bos, aku bisa menyalin satu buku Suzhai Ming Taolu. Jamin tulisannya bagus, tanpa kesalahan. Tapi istriku sakit parah, butuh uang segera. Bisakah bos bayar dulu 10 tael perak? 3 hari lagi pasti ku serahkan. Yu, bukan aku nggak percaya. Tapi 10 tael bukan jumlah kecil. Kalau kau punya buku yang sudah disalin, aku langsung bayar 10 tael. Kalau belum, paling hanya bisa setengah tael uang muka. Gong Sun Yu, sudahlah. 10 tael perak, berapa tahun aku cuci baju baru dapet? Aku gak usah ke dokter. Pulang tidur. Keringat keluar sembuh. Gak bisa. Kau lihat sendiri, mukamu pucat sekali. Gak cuma periksa dan ambil obat, nanti juga harus beli suplemen, istirahat yang baik. Kalau bukan karena capek, aku pengen banget teriak buat bangunin anak bangsawan yang enggak tahu dunia ini. Tadi di luar pintu samar-samar dengar ada yang nyebut buku kosong bernama Taolu. Aduh, Tuan Cui, kedatangan Anda sungguh tidak tepat. Sarjana ini baru saja mau pesan salinan ini. Bukunya ada di kepalamu baik, aku ambil 500 tael perak. Tunggu. 500 tael. Tuan Cui, bisnis ini harus ada yang datang duluan, Sarjana Yu. Buku ini aku ambil. Aku kasih 10 tael. Tidak, 20 tael. Kami akan jual ke Tuan Cui ini. Tuan Cui, meskipun aku bisa hafal tapi belum nulis, ini bukan buku asli dan butuh 3 hari untuk nyalin. Aha, kebetulan kakekku ulang tahun besar, aku bingung cari kado yang layak buat dia. Kakek sudah lama kagum sama buku Suzhai Ming Taolu ini, asal tulisannya layak sama bukunya, 500 tael, ala, nggak kurang sedikit pun, aku sangat berterima kasih. Pelayan akan ikut kalian, 3 hari, buku selesai peraknya jadi milik Tuan. Terima kasih atas rekomendasi Tuan pemilik toko. Ini 10 tael sebagai tanda terima kasih. 10 tael perak Gong Sun Yu, kau kasih terlalu banyak ke pemilik toko itu. Itu biaya hidup setahun keluarga kita. Nggak banyak, itu uang tutup mulutnya. Aku takut dia tergoda dan berbuat jahat. Untung kita sekarang punya lebih dari 400 tael, cukup buat belanja, jangan pikirin yang lain, yang penting berobat. Ada urusan dari keluarga Cui, panggil dari rumah kalian dokter paling hebat keluar. Aduh, tamu terhormat datang. Silakan masuk, silakan. Nona ini cuma kena angin dingin. Aku pakai obat terbaik, 3 hari sembuh. Luka di tangan ini penyakit lama. Aku punya satu ramuan salep yurong dari barat dicampur akar teratai salju. Pasti bisa bantu Nona hilangin bekas luka lama sampai bersih. Jika tidak diobati, luka di punggung tangan tidak sakit, untuk apa pergi ke dokter? Beri saya 2 resep obat demam saja. Dokter, pakai obat terbaik, berapa peraknya? Salep yurong ini mahal. Jika diobati total, kira-kira 200 liang perak. 200 liang?
Gong Sun Yu, kau gila? Kau tahu berapa tahun aku harus mencuci baju? Aku mencuci sebulan cuma 500 wen, 200 liang cukup untuk mencuci beberapa kehidupan. Daripada kau memberikan uang ke dokter ini, lebih baik berikan padaku, biarkan aku kurangi beberapa tahun mencuci. Mulai sekarang kau tidak perlu mencuci baju lagi. Aduh lihatlah, suamimu sangat perhatian. 200 liang perak untuk membeli tangan lembut istrimu. Ini bisnis yang menguntungkan. Tidak. Wah, sudah seintim ini, kenapa masih malu? Bisa menikah dengan suami seperti ini? Kau pasti senang dalam hati. Tidak seperti suamiku yang dokter itu, seharian hanya dengan panci obat, seperti balok kayu. Gong Sun Yu, kau boros lagi. Kita cuma beberapa li dari desa. Kita jalan kaki saja. Naik kereta ini berapa uang tembaga? Dokter bilang, kau masuk angin sampai ke tulang, tidak boleh kena angin sedikit pun. Kita sekarang punya lebih dari 400 liang perak, tidak masalah dengan biaya kereta ini. Meskipun mulutku bilang dia boros, tapi bantal empuk ini, dan kelambu yang tidak tembus angin ini, rasa diperhatikan ternyata enak juga. Bangun, Fang Hao. Kita sudah sampai. Ah, itu. Aku. Aku melihat kau hampir jatuh, takut kepalamu terbentur, makanya aku duduk di sampingmu untuk menahanmu. Jangan salah sangka. Terima kasih, Gong Sun Yu. Jangan memaksakan diri, aku gendong kau. Yu, kau sudah lelah setengah hari, pergilah beristirahat. Fang Hao itu seorang gadis, urusan membersihkan dan memberi obat, biarkan ibu yang melakukannya. Ibu, hari ini ibu kaget, hari ini pulang ke kamar dan istirahatlah. Fang Hao akan kuperhatikan sendiri. Ini tidak sesuai aturan. Kamu lebih baik pergi menyalin buku Ming Tao Ji itu. 500 tael perak masih menunggu. Tidak ada yang tidak sesuai aturan. Dulu kaki saya terluka parah, saat demam tinggi tidak turun, kamu juga. Juga kamu yang merawat saya seperti ini. Cheng Ze membantu saya. Saya yang mengoles lukanya. Tolong lap tangannya. Lap juga bahunya. Gong Sun Yu, bangun. Yang mengelap tubuhmu adalah adikku yang berusia 9 tahun, Cheng Ze, bukan aku. Apa obatnya terlalu pahit? Atau kepalanya sakit lagi? Aku lelah, aku mau tidur. Kamu cepat keluar. Baik, tidurlah. Aku di sebelah. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Gong Sun Yu, jelaskan padaku. Apa ini? Itu surat pengunduran diri. Aku sudah suruh Aze antarkan ke Bai Hualu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi mencuci pakaian, mendapat perlakuan dingin. Kamu. Apa hakmu memecat pekerjaanku? Itu pendapatan terbesar keluarga. Sebulan 500 koin. Dan juga jalur sulaman sisi. Kamu memecatnya. Apa yang kau berikan untuk menghidupi keluarga? Fang Hao, kamu sendiri yang setuju? Kapan aku? Di rumah sakit. Aku bilang nanti tidak akan menyuruhmu mencuci baju. Kamu sendiri bilang, iya. Mulai sekarang tidak usah cuci lagi. Gong Sun Yu, itu hanya membujukmu. Hidup ini tidak. Bagaimana bisa hidup tanpa bekerja? Tenang, Zheng Xiniang sudah membalas surat. Dia bilang suruh kamu istirahat yang baik, tunggu sampai tubuhmu benar-benar sembuh. Jika kamu masih ingin kembali, pintu Bai Hualu selalu terbuka untukmu. Apakah Tuan Yu ada? Tuan Cui dari rumahku mengirim orang untuk mendesak lagi buku Suzai Ming Tao Lu itu. Kapan Anda bisa mulai menulis? Sudah. Wah, Tuhanku, itu 500 tael perak. Kamu cepat ikut anak buku itu. Kebetulan aku merasa ngantuk, mau tidur lagi sebentar. Tuan Yu, Tuan saya bilang, menyalin naskah langka seperti ini, kertas dan tinta tidak boleh murahan. Ini kertas Cheng Sintang yang disiapkan khusus. Tinta pinus tua, terbaik dari Huizu. Dan beberapa kuas runcing pesanan dari Huzu. Fang Hao, kau tahu? Satu set alat tulis ini harganya di ibu kota. Mungkin lebih dari 500 tael. Tuan Yu, hari sudah larut, Tuan masih menunggu hadiah ulang tahun, lihat halaman pertama ini. Permisi,
Saya mau pergi melihat. Aduh, Tuan, obatnya baru saja diminumkan, menulis setengah lalu berhenti, tintanya jadi tidak merata. Gong Sun Yu, kamu sakit ya? Itu 500 tael perak loh. Kamu kan harus menulis untuknya. Kenapa selalu ke sini? Aku bisa minum obat dan makan sendiri. Melayanimu, makan dan minum obat. Lebih penting dari 500 tael itu. Cepat pergi menulis. Kalau tidak pergi menulis, aku akan turun dari tempat tidur dan bekerja. Tulisannya indah, benar-benar seperti Dewa Tuan Yu. Buku ini pasti saya ambil, keahlian langka ini, hanya 500 tael, membuat saya terlihat rendah. Ini, tambahan, 100 tael, sebagai honor, untuk Tuan membeli teh. Gong Sun Yu. Banyak sekali uang. Bagaimana kalau aku yang kelola dulu? Aku hanya bercanda. Tuan Gong Sun, ini lebih dari 600 tael loh. Kamu tidak takut aku kabur bawa uang? Ambil, semua untukmu. Fang Hao, mulai sekarang, urusan besar kecil di rumah, pemasukan dan pengeluaran uang, semua terserah padamu. Kakak Qin, Ibu Zheng bilang, kemarin sapu tangan bordir begonia, laris manis. Para gadis menanti-nanti, kali ini mau 100 buah. Fang Hao kau ini memberikan pada gadis-gadis desa dan para istri muda jalan hidup. Pak Lurah, tolong sebarkan berita gadis mana yang terampil, telaten, dan bisa duduk diam. Boleh datang ke sini, saya bayar sesuai kualitas, asalkan hasilnya bagus. Bayaran tunai. Baik, ini urusan saya. Anak perempuan saya juga harus ikut belajar. Pak Lurah, sebelum mulai mengajar keterampilan, saya harus bicara jujur dulu. Katakan, yang belajar menyulam dengan saya harus menandatangani surat perjanjian. Kalau sudah mahir, itu kemampuan mereka. Tapi kalau mau buka toko, tidak boleh di dalam area toko Cinji, dalam jarak 5 li dari toko sulaman saya. Aze, sapu juga bagian sana. Fang Hao, dengar-dengar tokonya baru buka hari ini, saya datang tanpa diundang, jangan marah ya. Ibu, kenapa ibu sendiri yang datang? Silakan masuk. Tidak usah, saya pilih di sini saja. Saya pilih datang jam segini juga khawatir akan memberi toko yang baru buka ini jadi bahan gosip. Ibu, apa yang ibu katakan? Toko ini buka untuk menerima tamu? Mana ada beda-beda kelas? Asal sungguh-sungguh mau beli barang, semuanya adalah tamu istimewaku. Bagus, tidak membeda-bedakan kelas. Demi perkataanmu itu, hari ini semua sampel sulaman ini saya ambil. Fang Hao, ada satu hal yang harus kuingatkan. Chun Hong dari rumah bunga baru-baru ini dekat dengan saudagar kaya dari luar, sekarang sedang berkuasa. Dia kecil hati, merasa kamu menghalangi jalur rezekinya, pasti akan menyulitkanmu. Hati-hati saat buka toko. Sepupu jauh Chun Hong ingin kerja cuci, tangannya tidak bersih, diusir. Pasti kamu diam-diam menyogok, merebut posisi saudaraku. Sungguh tidak adil. Dulu aku bahkan roti kukus tidak rela beli lebih. Mana ada uang untuk menyogok Germo? Tuan, hati-hati. Jalan di pedesaan ini jangan sampai mengotori sepatu Tuan. Ini toko yang dibuka Qin Fang Hao? Oh, ternyata Tuan Wang dan kakak Chun Hong. Toko kecil baru buka, maaf tidak menyambut dari jauh. Wajahnya lumayan, sayang. Dengar-dengar pemiliknya otaknya kurang pintar. Dengar-dengar barang sulamanmu juga dijual ke tempat kotor seperti rumah bunga. Kamu tahu tempat apa itu? Barang yang dijual ke sana juga berani dipajang dan dijual ke orang baik-baik? Tuan Wang bercanda. Buka toko untuk berbisnis, yang datang adalah tamu, tanpa memandang status. Asal suka barangnya, toko Qin selalu menyambut.
Entah Tuan punya sampel sulaman yang cocok? Bagus, yang datang adalah tamu. Tuan, lihatlah yang ini, pengetahuan perempuan kampungan. Bisa hasilkan barang bagus apa? Lihat jahitannya. Kasar bisa untuk menjahit karung. Paduan warna ini norak, hanya bisa menipu rumah bunga. Para pelacur rendahan itu. Tuan, barang macam ini dipajang di sini, benar-benar mengotori mata Tuan. Kakak, pelan-pelan. Sapu tangan ini halus. Halus? Barang jelek begini pantas disebut halus? $20 keping. Itu uang beras kasar untuk setengah bulan. Hilang begitu saja. Wah, ada benda merah merona. Kelihatannya meriah. Entah kalau disobek, bunyinya keras atau tidak. Berhenti. Aku tidak akan lepas. Kenapa barangku tidak boleh disentuh orangku? Manajer Chin, kau pinjam nyali dari mana? Nyali segede langit? Toko ini jual barang murahan, tapi tidak boleh dikomentari. Menurutku, kau memang berhati bersalah. Jangan-jangan pakai kain bekas mayat. Makanya kau menjual barang jelek dengan harga mahal. Tuan Wang, soal kualitas barang, biarlah ahlinya yang menilai. Kau tidak boleh sembarangan fitnah tanpa bukti. Para tetangga, para pedagang yang lewat, semua punya mata. Kualitas sulamanku, semua bisa lihat dengan jelas. Haha, mata. Kau mungkin tidak tahu siapa diriku. Aku sudah jadi anggota kamar dagang. Akulah mata kamar dagang di kabupaten ini. Aku bilang barangmu jelek. Ya jelek. Siapa berani beli barangmu? Aku akan buat tokonya tutup. Chun Hong, masih bengong aja? Toko licik begini, buka pun cuma nyusahin orang. Hancurkan buat gua. Ramai sekali. Ramai sekali. Gong Sun. Kakak Yu, Kau, siapa lagi? Tadi ku dengar Tuan Wang bicara soal kamar dagang. Aku ingat kamar dagang kabupaten tetangga punya aturan jelas, semua anggota kamar dagang harus jujur dalam berdagang. Tidak boleh menindas yang lemah, apalagi merendahkan yang kecil. Sulaman ini jahitannya rapat, motifnya halus, bukan barang kasar biasa. Tuan Wang berpengalaman luas, mungkin tadi salah lihat. Ya, jadi terjadi kesalahpahaman. Atau jangan-jangan Tuan Wang sengaja cari ribut. Hendak menguji aturan kamar dagang, entah kalau sampai ke telinga Ketua Liu. Apa yang akan beliau lakukan terhadap mata seperti Tuan Wang? Kau kenal Ketua Liu? Kau ini siapa sebenarnya? Aku hanya seorang yang tinggal di sini, seorang yang tidak terkenal. Bagus, tidak terkenal. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau ikut campur urusanku. Seorang pelajar miskin, berani pura-pura hebat di sini. Saat aku berkuasa di kabupaten tetangga, kau masih belum punya apa-apa. Toko ini menjual barang cacat. Aku bilang hancurkan ya hancurkan. Kalau kau pintar, enyah kau dari sini. Kalau tidak, aku juga akan menghajar si lemah ini. Kakak Yu, cepat pergi ke belakang dan istirahat. Biarkan aku di sini. Mereka tidak berani benar-benar membunuh atau membakar. Yang Mulia sedang bertamasya dan inspeksi, mendengar ada perselisihan pedagang di sini, mengeluarkan kata-kata kasar. Yang Mulia bertanya, apakah penjual menipu pembeli atau pembeli menindas penjual? Wajah Gong Sun Yu seperti ini. Jika dikenali oleh orang di dalam kereta. Menjawab pertanyaan Yang Mulia, toko kecil ini meskipun sederhana, bukan tempat perselisihan. Tuan Wang meragukan kualitas bordir. Katanya terbuat dari kain bekas mayat. Pemilik toko di sini bersih dan jujur. Tidak menipu anak-anak atau orang tua. Para tetangga bisa menjadi saksi. Apakah Tuan Wang itu pemilik Longchang? Ketua Liu dari Kamar Dagang Kabupaten Tetangga pernah memujimu di hadapan Yang Mulia, berbisnis dengan jujur.
Atasan sedang bermaksud mencalonkanmu sebagai pedagang istana, melayani istana. Hari ini ternyata, caramu bersedekah cukup unik. Salah paham, Yang Mulia ampun, semua salah paham. Saya buta mata. Kerugian toko ini, saya ganti rugi sesuai harga, tidak 2 kali lipat, 3 kali lipat. Lepaskan perhiasanmu, cepat. Tuan, itu gelang emas yang Tuan berikan padaku. Tuan pejabat, ini setidaknya 20 tael emas. Cukup untuk membeli semua barang di toko ini. Mohon belas kasihan Yang Mulia, mohon belas kasihan Yang Mulia. Tuan toko, terima saja ganti ruginya. Orang rendahan seperti ini, jangan sampai mengotori mata Anda. 20 tael emas, dia bilang terima saja, perasaan ini, seperti sengaja membantuku, tapi aku hanya seorang pembantu cuci, bagaimana bisa kenal orang sebesar itu? Tuan Muda Gongsun, benar-benar lama tidak bertemu. Hamba, Yusun, menghadap Paduka. Kau membuat kekacauan besar di Jiangxia, begitu besar, aku kira kau benar-benar mati di penjara, atau dimakan anjing di kuburan massal. Aku buatkan makam peringatan, dan meneteskan beberapa air mata, sayang air mataku. Masalah UR dan Jiangxia ayahanda sudah merasa ada yang tidak beres, arah angin di istana sudah berubah, ikut aku kembali ke ibu kota, pemulihan nama baik sudah dekat. Paduka. Jika aku sendiri, walau bahaya mengancam, aku tetap berani ikutmu, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka lagi. Di sini setidaknya bisa bertahan hidup. Bertahanlah, UR. Lihatlah, Bos Wang, hari ini. Kalau bukan aku yang lewat tanganmu yang biasa memegang pena, mungkin sudah lumpuh. Karena preman, kau menteri pelarian, rakyat jelata, lain kali Nona Qin dipermalukan lagi, kau hanya punya harga diri, apa yang bisa kau gunakan untuk melindunginya, nyawamu? Karena kau bersikeras menjadi sarjana Yu di pedesaan ini. Nah, aku akan membantumu sekali lagi yang terakhir. Pergi ukir prasasti dengan kata ini. Gantung di depan pintu. Baik. Mulai sekarang, di wilayah Linxian ini, jika ada yang berani menyentuh toko ini sedikit pun, berarti bermusuhan dengan putra mahkota. UR. Ayah tidak berguna. Dulu saat kau berusia 15 tahun, kau lulus sebagai Jie Yuan. Namamu terkenal di seluruh negeri. Ayah menahanmu agar tidak ikut ujian lebih awal. Berharap kau menjadi juara di usia 18 tahun, membuat leluhur bangga. Kau benar-benar menjadi Zhuang Yuan. Tapi siapa sangka, berakhir di rumah bocor angin ini. Bahkan saat pangeran mengundangmu kembali ke istana, kau tidak berani menerima ayah, tidak berguna, membuatmu kehilangan semangat. Anak tidak berbakti. Anak telah mempermalukan para leluhur. UR, kau tidak salah. Lumpur ini bukan salahmu. Tapi, Nak, kau harus ingat, kau tidak boleh karena kegagalan kali ini lalu mematahkan tulang punggung keluarga Gongsun. Aze, meskipun kau mulai belajar terlambat, tapi kakek bilang kau punya potensi besar, domisilimu di Kabupaten Jiangxia. Kali ini ujian Tongsheng. Kau harus kembali ke tempat asal untuk ujian. Kakek mohon temani Aze dalam perjalanan ini. Selain menjaganya di jalan, aku juga punya tugas untuk kalian berdua. Aku ingin kalian membeli sulaman Jiangnan. Qin Fang Hao, apa kabar? Lama tak jumpa. Aku ingat kamu siapa? Malam itu di Baihualu, yang hilang orang cacat yang kakinya patah itu. Kamu ada di dekat situ hari itu, kan? Kakak Chun Hong, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura. Aku kenal wajah Gongsun Yu itu, meskipun dilumuri abu, aku juga kenal aura miskinmu itu. Qin Fang Hao menyembunyikan penjahat buronan istana. Itu adalah kejahatan yang bisa menghabisi seluruh keluarga. Kalau pintar, serahkan toko sulaman Qinji ini alihkan ke namaku. Asalkan aku jadi pemiliknya, aku akan menyimpan rahasia ini dalam perut. Kalau tidak, sekarang aku akan pergi ke Yamen melaporkan, biar seluruh keluargamu masuk penjara bersama-sama. Kakak, toko ini adalah nyawaku. Juga telah diberi tulisan oleh orang terhormat.
Kamu harus beri aku waktu berpikir. Pangeran memberi tulisan, lalu kenapa? Pangeran bisa melindungi bisnismu? Apakah bisa melindungi tuduhan menyembunyikan penjahat? Baik, aku beri kamu 7 hari untuk berpikir. Tapi aku peringatkan dulu, bahan-bahan mahal di toko ini aku hafal semuanya. Kalau kamu berani mengosongkannya saat ini, Hitung-hitung hari. Meskipun perjalanan sangat berguncang, hari ini seharusnya sudah sampai. Qin Fang Hao, 7 hari sudah tiba. Sertifikat tanah dan bangunan ini, kamu mau menyerahkannya dengan baik atau menunggu aku membawa petugas untuk menggeledah? Jangan berpikir bisa menunda lagi. Hari ini beri aku jawaban pasti. Setuju atau tidak? Aku tidak setuju. Kamu mau melapor? Silakan pergi sekarang. Aku tidak akan menghalangi. Baik, kamu mempermainkanku. Qin Fang Hao, kau pikir dengan tulisan pangeran bisa menyelamatkan nyawa buronan itu? Tunggu, aku akan ke Yamen sekarang. Biar kau rasakan apa itu hukuman mati seluruh keluarga. Kebetulan waktunya tiba. Kakak, aku pulang. Ujian Tong Sheng Jiangxia. Aku lulus. Sekarang aku seorang Shucai. Aze? Kalian? lihat baik-baik. Ini yang dititipkan Fang Hao padaku. Barang yang dibawa kembali dari Jiangxia. Ini adalah puluhan ribu korban bencana dari Jiangxia. Payung 10.000 rakyat yang ditandatangani bersama. Mereka bilang jika Tuan Gongsun adalah pejabat korup, maka di dunia ini tidak akan ada lagi pejabat jujur. Rakyat Jiangxia memohon. Surat darah memenuhi payung. Jika ada yang membuka lumbung dan membagikan beras untuk menyelamatkan rakyat, mereka disebut korup. Lalu siapa lagi yang berani memperjuangkan rakyat? Dekret rehabilitasi, sabda Kaisar, setelah diperiksa, mantan Bupati Jiangxia, Gongsun Yu, selama menjabat, beliau menjalankan tugas dengan setia pada Kaisar dan mencintai rakyat, benar-benar pilar negara. Seharusnya dikembalikan ke jabatan semula, untuk menghargai jerih payahnya, demikian titah. Kakak Fang Hao, ikutlah dengan kami. Kediaman Gongsun begitu besar, kau masih menjadi kepala di sana. Kita masih seperti dulu. Sisi, itu rumah kalian. Aku masih punya sanggar bordir di sini, juga Aze dan Ashu. Aku tidak bisa pergi. Ashu akhir-akhir ini selalu bersembunyi di kamar, bahkan kursi roda favoritnya pun tidak dipakai. Ashu, beritahu kakak, ada apa? Beberapa hari ini kau melamun, apa ada yang tidak nyaman? Kak, perempuan itu, ibu tiri itu datang mencariku. Aku mencari tahu, ayah itu naik jabatan, sekarang jadi pejabat di ibu kota. Ibu tiri bilang keluarga perlu menjalin pernikahan, mau menjemputku kembali. Omong kosong. Kakimu ini sudah ada sejak lahir, mereka dulu menganggapmu beban, sekarang melihatmu sudah dewasa, malah ingat untuk mengakui. Tidak boleh pergi. Tapi ibu tiri bilang, asal aku setuju pulang, dia bisa meminta bantuan ayah itu, memasukkan kakak ke akademi terbaik, biarkan guru tua dari akademi Hanlin mengajar secara pribadi. Kak, Tuan Gongsun dan kakak Gongsun, sekarang kembali ke jabatan semula, kedepannya pasti sibuk sekali, mana ada waktu luang untuk terus mengawasi pelajaran kakak. Kakak baru saja lulus sarjana. Saat yang paling penting. Kakak untuk melindungiku, dari kecil sudah menderita begitu banyak. Aku tidak bisa karena takut diperlakukan tidak adil, lalu menghalangi masa depannya. Ashu, lihat buku kaligrafi baruku. Aze belum tahu apa-apa. Fang Hao, beberapa hari ini Tuan Besar kembali ke istana, rumah juga sudah diatur, keluarga kami selamat dari maut, semuanya berkat budi baikmu. Kau harus memberi kami kesempatan untuk membalas budi. Ikutlah kami tinggal di istana Gongsun. Mulai sekarang aku akan menyayangimu seperti anak kandung. Nyonya, Fang Hao bernasib tipis, seumur hidup tidak bisa meninggalkan pondok dan bengkel sulam ini. Tapi aku mohon, selamatkan adik-adikku ini. Dasar bajingan kotor, berani mempermainkan anak angkat keluarga Gongsun. Sebarkan kabar, mulai hari ini, Cheng Ze dan Cheng Shu adalah
anak angkat yang diakui Istana Gongsun, masuk dalam silsilah keluarga Gongsun. Coba siapa yang berani merebut? Azei, mulai besok, aku sendiri akan mengantarmu ke Akademi Tai. Itu adalah tempat belajar putra mahkota, penuh dengan guru-guru terkenal. Maukah kau pergi? Ini, dan ini. Bungkus semuanya untukku. Tamu terhormat datang. Toko kecil ini bersinar. Nona punya selera bagus, ini semua adalah motif terbaru. Totalnya 84 tael 5 kian. Karena Nona baru pertama kali berbelanja, dan juga tamu yang begitu terhormat, potong saja, cukup bayar 84 tael genap. Kaukah Qin Fang Hao? Dia mengenaliku. Masih soal penghangat tangan itu, sudah setahun, uangnya sudah habis. Minta uang kembali tidak ada jalan. Katanya kaulah yang saat Gong Sun Yu jatuh miskin, memanfaatkannya, memanipulasinya agar menikahimu. Nona salah dengar, atau salah orang. Tuan Gongsun adalah jenius yang luar biasa, juara pertama ujian kekaisaran, sekarang fitnah telah dibersihkan, kembali ke istana. Sedangkan aku hanya seorang yang membuka toko, pembantu cuci pakaian. Lelucon seperti ini tidak boleh. Setidaknya kau tahu diri. Kukatakan Tuan Gongsun itu bagaikan bulan purnama yang tergantung tinggi di langit. Kau hanyalah tikus yang keluar dari selokan. Kadang bulan menyinari selokan, itu adalah belas kasihnya. Jika kau benar-benar ingin memanfaatkannya, itu adalah tidak tahu malu. 1000 tael perak ini lebih dari cukup untuk membeli kiosmu. Aku hanya punya satu permintaan. Ambil uangnya, angkat kaki dari ibu kota, dan jangan pernah muncul di depan Gong Sun Yu lagi. Sejujurnya, keluarga kami sudah membicarakan perjodohan. Keluarga Gong Sun mementingkan status. Keluarga Cui memiliki kekuasaan nyata. Inilah jodoh yang sempurna. Aku tidak ingin calon suamiku dengan wanita rendahan sepertimu terlibat dan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Akhirnya hari itu tiba. Nona benar, 1000 tael cukup untuk membeli kios kecilku yang modalnya kurang dari 500 tael. Ambil uang orang, hilangkan masalah orang. Aku Qin Fang Hao meskipun tikus selokan, tapi aku tahu arti janji yang tak ternilai. Setuju. Nona Cui benar-benar orang baik. Bahkan ongkos perjalanan pun hemat. Mulai sekarang langit tinggi tanah luas, tak ada lagi Gong Sun Yu. Qin Fang Hao, kau benar-benar pergi setelah menerima uang, tanpa meninggalkan secari kertas pun, di hatimu. Apakah 1000 tael perak itu sebanding dengan diriku? Qin Fang Hao, kau tidak punya hati. Mas Gong Sun, apa yang kau lakukan? Kau berani demi wanita desa ini menabrak gerbang keluargaku? Aku pernah mendengar ucapan Nona tentang tunanganku, katakan, siapa bulan purnama, siapa tikus selokan? Saat kalian menertawakan aku terjebak di rumah bordil, patah kaki, penuh belatung, bahkan tidak bisa bunuh diri, dia setidaknya bebas dan bisa menghidupi keluarganya dengan kerja kerasnya sendiri. Saat itu, aku bahkan tidak berhak mengaku suka padanya. Di mataku, dialah bulan purnama yang tergantung tinggi di langit, dan aku, Gong Sun Yu, di sana di tahun yang paling gelap, aku hanyalah tikus yang bersembunyi di selokan yang hidup dari belas kasihannya. Aku bisa dipulihkan dan diangkat kembali. Kembali ke istana. Semua berkat dia.
Saat aku di penjara dan kakiku patah ingin mati, dialah yang menyembuhkan lukaku, dialah yang memaksaku untuk tidak menyerah. Lebih dari itu, dia seorang wanita lemah yang diam-diam berjuang, memohon payung rakyat Jiangxia sehingga aku, Gong Sun Yu, tidak perlu membawa noda korupsi kembali ke istana untuk bertemu leluhur. Tapi dia seorang gadis petani, dia seorang pencuci pakaian. Kakak Gongsun, kau adalah seorang juara. Juara, di gubuk jerami yang gelap dan lembab itu. Jika bukan karena semangkuk bubur beras kasarnya, di dunia ini sudah tidak ada lagi aku, Gong Sun Yu. Kau menyukai aku jubah merah di tubuh Gong Sun Yu ini, atau mungkin kulit keluarga bangsawan yang disebut-sebut. Tapi di hatiku dialah cahaya yang menerangi segala sesuatu, aku hanyalah di bawah sinar bulan tikus yang sekarat, dan kau. Di hatiku bukan apa-apa. Gong Sun Yu, kau gila. Kau rela untuknya. Qin Fang Hao. Mau lari kemana lagi kau? Setelah kau pergi anak itu, Aze, mengira aku mengecewakanmu membawa tongkat ingin mencariku untuk menghina guru dan melupakan leluhur, membela ketidakadilan bagimu. Ashu matanya merah karena menangis mengatakan, jika tidak menemukanmu dia seumur hidup, tidak akan mengakui. Aku sebagai kakak angkatnya. Kau tenang meninggalkan mereka? Dan surat hutangmu itu? Gong Sun Yu, kau layak mendapatkan gadis bangsawan yang lebih baik. Lebih baik. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menandingi yang memarahiku di salju meskipun mati? Jangan sia-siakan kacang emas Qin Fang Hao yang lebih baik. Utang ini akan kubayar seumur hidupku. Dengan sisa hidupku dengan posisi Nyonya Gongsun cukup tidak?